Kan sekarang lagi rame jadi perbincangan kalau kemarin soal Fadel yang menggebu-gebu dan geram mengungkapkan perasaannya. Mungkin abang sebagai kuasa hukum sebenarnya Fadel itu sudah menceritakan hal seperti itu apa dengan menggebu-gebu itu seperti apa? Enggak, saya kaget. Ternyata dia sudah terpendam. Ya sama dengan istri saya ini terpendam. Akhirnya marah. Nah dia juga, saya jujur aja, dia nggak pernah cerita. Yang dia cerita ke saya, dia was-was. Bagaimana keadaan si Dodi Om, bisa nggak saya ketemu? Tiba-tiba kemarin dia marah-marah kan, sampai berkali-kali tuh. Nah, terucap nih masalah Cindy kan. Ini nih, jangan kepotong ya, jangan kepotong. Dia pergi, saya bilang, kamu hati-hati loh. Dan memang benar, pada waktu itu dia memang mau ketemu sama Y. Dan Y-nya untung aja duluan keluar, ya kan? Bukan dia mau pukul nggak, tapi dia mau nanya, lu maksudnya apa? Kira-kira gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia tidak melakukan seperti apa, dan itu jelas pembuktian yang menurut saya. Kami dengan tim selalu berdiskusi. Rahmat juga ngomong ke saya, Pak, saya nggak lihat ya ada tanda-tanda dari Fadel ini kayaknya melakukan itu. Nah, makanya sekarang ceritanya coba kalian lihat ya, 2,5 bulan sudah kasus ini. Fadel belum dipanggil. Kenapa? Karena saksi itu masih berurut lagi diperiksa, dan itu nggak bisa serta-merta, harus dibuktikan. Naik sidik belum tentu menjadi tersangka. Kalau dipaksakan tanpa dasar yang kuat, bisa jadi nanti pra-peradilan. Nah, tapi saya apresiasi karena sudah diperiksa dari Kementerian PPA, dokter USG, ya terus kami minta juga putranya Olaramdan, periksa dong. Baru C juga inisial C, panggil dong. Baru nanti Martin, Pak Umar, Bintang, Liliana. Terus yang di UK, ya udah kita proses ulang gitu. Kalau Siang itu konteksnya apa Bang? Itu kan terjadi Siapa? kalau Siang anaknya Olaramdan. Kan pertanyaannya. Itu kan mereka itu tahun 2022. Ini konteksnya konteks apa? Konteks tidak perawan atau konteks aborsi atau? Lalu ngomong sendiri. Ya enggak, konteksnya Nah, apa Bang? konteksnya sekarang anak ini kan di bawah umur, ya kan? LM di bawah umur, oke? Sebelum LM ke UK, kita dapat info ada pacarnya, kan begitu? Diduga anaknya Olaramdan, oke? Setelah di UK, dia ada pacar berinisial A, dan itu diakui dan disaksikan oleh Mama E, alias Ibu JR. Ketika di UK, menjelang balik ke Indonesia, dia LDR pacaran dengan Fadel. Dan dia pulang ke Indonesia. Nah, saat yang bersamaan, muncul NM, ngoceh-ngoceh di media. Dia bilang bahwa LM itu hamil, terus aborsi. Dilaporkanlah Fadel. Lah Fadel kaget. Kalau orang sudah aborsi, berarti pernah hamil. Kalau orang hamil, berarti ada yang menghamili. Pertanyaannya yang ngambilin siapa? Kan ada 3 laki-laki dalam hidup dia, oke. Maret, April, Mei, kan kira-kira begitu. Nah, tunggu dulu, Maret, April, Mei. Tapi info, kami pengen tahu. Kalau ada anak yang hamil, perempuan hamil, kemudian aborsi, artinya gadis apa enggak? Kan enggak, berarti udah enggak gadis lagi. Nah, kita pengen tahu bahwa LM ini tidak gadis sejak kapan? Apakah sebelum ke UK, waktu di UK, atau setelah balik ke Indonesia dari UK? Itu loh, ini logika hukum. Tapi sama dokter itu gimana Bang? Yang sama dokter abang yang mereka USG? Dokter itu mencek kehamilan negatif hasilnya. Maaf, diperiksa USG, hasilnya negatif. Negatif dari hamil. Bulan September. Nah, kalau dikatakan Maret, April, Mei, Juni, Agustus, berarti kalau dia hamil, mohon maaf, sperma siapa? Kalau dia aborsi, siapa yang melakukan? Anak siapa? Kalau sudah keluar dari rahim, bagaimana membuktikan itu miliknya si Fadel? Dan di sini, dia nggak 24 jam dengan Fadel, dia punya apartemen sendiri. Oke, Maret, April, Mei, tinggal di tempat Liliana, misalnya. Bagaimana dengan pendataan itu? Kan perlu di cross check. Baru pertanyaan saya paling besar adalah NM melaporkan kami tim hukum dan Fadel katanya kami buka data pribadi. Walaupun itu belum berlaku. Pertanyaannya, saya hanya kasih tahu
ini hasil USG negatif, itu doang. Nama Laura Mirzani, nggak sebut dokter, nggak perlu rumah sakit. Sekarang saya tanya, Nikita Mirzani ngomong bahwa anak dia namanya Loli, hamil, aborsi, dihamili oleh laki-laki. Kira-kira itu lebih membuka data pribadi dia apa saya? Dia dong, buka data pribadi anaknya. Di luar data pribadi itu juga aib yang harus ditutup. Menurut saya, bersyukurlah KUNM kalau Fadel mau menikahi dia. Kenapa? Kenapa? Karena dia sangat sayang dan dia melihat ada perubahan. Dengan segala masa lalu LM, dia mau menikahi. Jadi nggak usah bilang keluarga buruk, keluarga tukang semir dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau memang jodoh mereka, mudah-mudahan Allah mempermudah. Tapi harusnya menurut saya, NM terima agar mereka bisa umur 18 tahun menikah. Itu disarankan oleh teman-teman saya. Bukan malah dibilang artis siapa, nggak perlu saya bilang. Inisialnya AA, artis senior. Dorong, udah bang, nikahin aja, gitu. Kemarin kan abang bilang kalau dari pihaknya Ola Ramlan kan menelpon abang ya bang? Menghubungi saya melalui WA. Ya itu Aufar. Namanya Aufar, saya nggak tahu ya. Setahu saya itu nomornya Aufar. nah itu gimana bang? Nah, setahu saya Aufar itu kan teman baik saya sahabat dengan dia. Nah, saya nggak tahu itu handphone, tapi masih ada saya simpan. Ya menyebut bang ini kok anak saya dibawa-bawa gitu. Saya nggak jawab panjang, saya kirim aja berita bahwa ini ada pemberitaan begini, udah habis itu nggak ada lagi tindak lanjutnya. Kita nggak mau merendahkan Ola, enggak lah, Ola itu kan sekarang berhijab, dia baik. Cuma pernah punya hubungan diduga dengan LM. Ya kita harus tahu dong, menyangkut orang kan, menyangkut masalah Fadel. Sebagai kuasa hukum dari Fadel, kami punya kewajiban untuk membela hak-hak yang memungkinkan dia untuk dibantu. Tapi kita tidak membenarkan kesalahan dia. Oke, cukup bang, ya. Bang, sekarang soal Hotman bang, soal laporannya